Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bang Ibek di channel Jalan Qadim, jalan menuju pencerahan, pembebasan dan keabadian. Beberapa waktu yang lalu saya sempat mengurai sebuah tema terkait dengan double slit eksperimen ya, atau percobaan celah ganda yang dilakukan oleh Thomas Young, seorang ilmuwan Inggris di tahun sekitar 1801. Dari percobaan tersebut atau eksperimen tersebut kemudian muncul sebuah rumusan baru dari seorang ilmuwan lain, yaitu Werner Heisenberg, yang kemudian melahirkan sebuah prinsip yang disebut dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Kita mencoba mengupas ya prinsip ketidakpastian ini. Prinsip ketidakpastian ini, ketidakpastian Heisenberg ini merupakan salah satu prinsip fundamental dalam mekanika kuantum ya. Prinsip ini menyatakan bahwa terdapat batasan yang mendasar pada kemampuan manusia untuk secara simultan mengetahui dengan pasti pasangan-pasangan variabel dari suatu partikel. Interpretasinya seperti ini ya, bahwa semakin akurat kita mengetahui posisi suatu partikel, itu semakin besar ketidakpastian dalam momentumnya atau kecepatannya ya. Berarti bahwa sangat tidak mungkin untuk mengetahui keberadaan sebuah partikel dalam skala kuantum. Jadi ada situasi yang menyebabkan bahwa dalam situasi kuantum itu muncul ketidakpastian di situ ya. Nah, implikasi fisik dari teori ketidakpastian Heisenberg ini, bahwa ini memicu diskusi yang sangat mendalam, terutama dalam filsafat dan sains ya. Dalam diskusi filosofis misalnya ya, terjadi penolakan terhadap deterministik ya, determinisme ya. Kemudian prinsip ini juga menyoroti batas yang mendasar dari pengetahuan manusia. Jadi ada hal-hal yang tidak dapat kita ketahui dengan sempurna walaupun dengan kecanggihan teknologi sekalipun ya. Berarti ketidakpastian Heisenberg ini menunjukkan bahwa realitas di tingkat fundamental itu bersifat non-deterministik ya. Hal ini bertentangan dengan pandangan bahwa alam semesta diatur oleh hukum sebab akibat yang ketat. Ternyata dalam skala kuantum itu tidak berlaku.
beberapa filsuf berpendapat bahwa sifat probabilistik alam semesta itu memberikan ruang untuk kehendak bebas. Jika masa depan tidak sepenuhnya ditentukan oleh masa lalu, maka ada peluang bagi kebebasan dalam pengambilan keputusan. Prinsip ketidakpastian Heisenberg ini tidak hanya penting secara ilmiah, tetapi juga menggugah pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang sifat dari realitas itu sendiri, kemudian batas pengetahuan manusia. Prinsip ini menunjukkan bahwa alam semesta jauh lebih kompleks dan misterius daripada yang dapat dijelaskan oleh hukum-hukum fisika klasik. Saya kemudian mencoba untuk mengkaitkan hukum ketidakpastian Heisenberg ini dengan sebuah ayat di surat Ar-Rahman, ya, di ayat 33 yang kurang lebih artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Ini yang menarik, karena ternyata prinsip ketidakpastian dari Heisenberg ternyata itu sudah ada diungkapkan di dalam Al-Quran, ya. Kalau prinsip ketidakpastian dari Heisenberg tadi itu memberikan sebuah kesimpulan bahwa manusia, ya, selamanya tidak bakalan mampu menguak totalitas dari misteri alam semesta ini dengan pengetahuan akalnya. Nah, ternyata di Ar-Rahman ayat 33 itu sangat gamblang, ya. Firman Allah mengatakan bahwa kamu tidak akan menembusnya kecuali dengan beserta kekuatan Allah, ya. Kata kecuali di situ berarti itu mungkin, ya, mungkin, tetapi harus dengan kekuatan Allah. Berarti kalau kita menggunakan kekuatan Allah, berarti kita bisa menembus alam tersebut, ya. Jadi prinsip ketidakpastian Heisenberg ini sebenarnya mengungkapkan bahwa ada sebuah alam di mana di alam itu hukum kausalitas fisik itu tidak berfungsi sama sekali, ya. Tidak lenyap itu yang namanya hukum kausalitas fisika itu. Karena itu sudah merupakan alam metafisika, dan di alam metafisika itu, ya, prinsip-prinsip kausalitas fisika tidak berlaku. Nah, itu yang juga disebut sebagai alam kodim, ya. Tetapi kalau kita bisa masuk ke alam metafisik itu, ya, alam kodim itu, maka di situ kemudian akan muncul kausalitas baru. Di situ muncul sebuah pemahaman baru, ya, sebab akibat baru yang tentu berbeda dengan kausalitas di bawahnya. Ya, jadi sebenarnya Heisenberg ini, dia prinsip ketidakpastian Heisenberg ini menunjukkan bahwa ada sebuah batas dimensi yang tidak bisa dia tembus dengan segala perangkat fisika, ya,
Jadi dia mengatakan di situ bahwa secanggih apapun alat ukur yang digunakan tetap tidak bakalan mampu bisa memahami apa yang dia mati tadi, ya. Jadi di situ memang perangkat-perangkat fisika tidak bakalan berfungsi di alam metafisika, ya. Makanya sebenarnya dengan menggunakan kekuatan dari Tuhan itu sendiri, makanya kita baru bisa menembus alam tersebut, ya. Ini yang sangat menarik karena ternyata di Al-Quran itu memberi isyarat bahwa sebenarnya kita bisa masuk ke alam kodim itu, ya. Sebuah alam yang tidak terdefinisi, alam yang tidak terdeskripsi, dan alam yang tidak terbatas, di mana kausalitas fisika itu tidak berfungsi di situ, sebagaimana yang ditemukan oleh hukum ketidakpastian dari Heisenberg. Nah, bagaimana kita menemukan kekuatan Tuhan yang dimaksud di Ar-Rahman 33 itu, ya. Nah, sebenarnya itu ada caranya, ya, karena ketika Tuhan memberi isyarat, tentu Tuhan pun menyediakan bagaimana cara dan jalannya, ya. Dan untuk menemukan cara itu, tentu kita harus mencari orang-orang yang sudah menembus alam tersebut. Tetap di channel Jalan Kodim untuk kita menelusuri bagaimana menemukan jalan untuk tembus ke alam yang dikatakan oleh Werner Heisenberg, di mana di situ hukum-hukum fisika tidak berfungsi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.